Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amitna bimadadis sayyidil mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita hadiahkan bacaan surat Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabat, para ulama, para guru-guru kita semuanya yang telah mengajarkan kepada kita Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sebenarnya masih panjang pembahasan tentang tauhid kepada Allah. Hanya saya takut sebelum Ramadan berakhir ini belum disampaikan. Ketika kita mengajarkan la ilaha illallah tentang Allah, maka kita wajib pula mengajarkan tentang siapa Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad mengatakan adibu auladakum ala thalathin khisalin. Ajarilah anakmu kepada 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Ajarkanlah anak-anak ini mencintai kepada nabimu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa ahli baitihi, dan cinta terhadap keluarganya Nabi, cinta terhadap istri-istri Nabi, karena istri-istri Nabi ini disebut sebagai ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Wa qiraatil Qur'an, dan ajarilah anakmu membaca Al-Qur'an. Jadi kita juga harus mengajarkan tentang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkaitan dengan Nabi Muhammad, saya sudah menulis panjang sebenarnya, tapi filenya ada di. Ibu punya ini nggak? Punya flash disk? Nggak ya? Nah, ya. Saya sudah punya file panjangnya. Mudah-mudahan boleh dibagi di sini. Tapi hari ini karena beda laptopnya, bukan laptop yang ini. Saya yang satunya lagi. Nanti mudah-mudahan file PowerPoint-nya bisa saya bagikan ke ibu-ibu semuanya. Tapi hari ini mungkin ini yang tidak ada yang di file itu tidak ada. Baik, tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ini sudah ada sejak bumi dan langit diciptakan, itu Nabi Muhammad sudah ada. Jadi suatu ketika sahabat Jabir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang Allah buat? Apa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan apapun yang ada di alam semesta ini? Apa yang Allah buat pertama sebelum Allah menciptakan yang lain?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Nur nabimu ini Muhammad. Nur nabimu ini. Yang diciptakan Allah pertama kali adalah nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan surganya Allah dibuat dari nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang katanya kita rindu kita masuk surga, surga itu terbuat dari nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini keindahan yang indah. Maka Nabi disebut sebagai nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Anta nurun fauqa nuri. Saya kecil saya suka baca sholawat, dan saya memang mengartikan setiap sholawat itu sehingga
kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad begitu dalam. Kalau hari sila ayaw mo to semalam. Itu hari. Tak apa Bu, tak apa. Iklan. Kalau saya yang menjadi hostnya, boleh hostnya dipindahkan ke saya, tak Ibu Nazrah. Kalau hostnya pindah ke saya dapat mood itu untuk yang ini masih. Tapi tak apa, sudah selesai. Ya, tadi sampai mana ya? Lupa. Sholawat. Sholawat. Di sholawat itu ada Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Di bawahnya itu ada syair-syairnya begini. Saya suka membayangkan, syair ini begitu bagus. Misla husnik ma ra'aina, misla husnika ma ra'aina. Yang serupa dengan keindahanmu wahai Nabi Muhammad, kami tak pernah melihatnya. Qattu ya wajhas surur, benar tak pernah sekalipun wahai Nabi yang wajahnya penuh dengan kegembiraan. Jadi saya bayangkan ini tulisannya mislu husnika. Mislu itu artinya yang sama dengan keindahanmu wahai Rasulullah maro'aina. Kami tak pernah melihat. Ini sanjungan terhadap Rasulullah SAW. Bagaimana ada yang keindahan yang serupa dengan Nabi? Bagaimana mungkin ada? Sementara puncak keindahan surga yang kita inginkan, yang keindahannya Allah mengatakan mala ainun ra'at wala udhunan sami'at wala qatara ala qalbil basar. Tidak, surga itu tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga. Kemudian apa yang dalam hati kita itu tidak akan pernah sama dengan apa yang ada di surga. Jadi surga itu tak terlukiskan, tak terbayangkan. Sementara surga itu terbuat dari cahayanya Nabi Muhammad SAW. Maka ini Nabi Muhammad SAW ini memang makhluk yang paling Allah cintai. Jangankan itu. Di kitab saya ngajar ini nanti kalau mau saya live di Instagram kalau punya Instagram. Saya tiap hari Rabu mungkin jam 5 waktu Malaysia menjelang berbuka. Ini saya mengajar kitab Syifa'us Saqam fi Ziyarati Khairul Anam. Jadi mengobati penyakit dengan berziarah Nabi. Ini membahas tentang bagaimana kita mengungkapkan kerinduan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berziarah, kalaupun tidak berziarah maka dengan bersolawat kepadanya. Ini ada cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ini usir dia dari surga, Sebentar, saya mau ini. Nabi Adam itu ayah kita ya, ayah kita. Baik tak kalau kita menceritakan tentang keburukan ayah kita terus-menerus? Baik tak? Tak. Memangnya Adam bersalah? Adam bersalah memang. Tapi demi Allah, dia itu tertipu. Karena apa? Karena dia adalah orang yang tidak punya suudzon sama sekali. Dia husnudzon. Sampai kepada iblis pun dia husnudzon. Husnudzonnya apa?
karena iblis bersumpah demi Allah gitu. Baterai mau habis. Demi Allah, saya ini laminan nasihin, saya adalah orang yang memberimu nasihat wahai Adam. Sehingga Adam berkeyakinan. Nabi Adam berkeyakinan bahwa tidak mungkin ada orang membawa nama Allah kecuali dia benar. Dia tidak percaya dengan iblisnya, tapi karena ada nama Allah yang dibawa, maka Adam tidak meragukannya lagi. Ini karena Allah begitu agungnya buat seorang Nabi Adam. Tak mungkin dia bawa-bawa nama Allah untuk menipu saya, tak. Sehingga Adam ikut saja apa yang diucapkan oleh iblis tadi. Jadi ini apa ya? Dia kalau Indonesia dibohongi dengan nama Allah. Yang berbohong membawa nama Allah. Jadi kalau ada orang sekarang berbohong dengan menyebut-nyebut nama Allah, maka sudah ada contohnya iblis yang mencontohkannya. Sehingga wajar banyak yang percaya, ramai orang yang percaya. Sebagaimana Nabi Adam mempercayai seorang iblis. Berikutnya, ketika Nabi Adam ini dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak taat dengan perintah Allah yang mengatakan wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati pohon ini. Nabi Adam kemudian berdoa. Ini hadisnya sangat terkenal. Dan saya ambil dulu. Di kitab Sifaa'us Siqam ini di bab tentang tawassul. Sebentar. 396. Saya baca kitabnya dulu. Aduh, salah. Sebentar. 559. Ya. Di kitab ini ditulis Rasulullah SAW berkata, "Lamma iktarafa Adam alaihi salam al-khati'ah." Ketika Adam melakukan kesalahan, maka kesalahan Adam tadi ya, dia memakan buah yang dilarang oleh Allah. Kemudian Adam berkata, ini kata Nabi Muhammad. Nabi Adam berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'aluka bihaqqi Muhammadin." Saya memintamu dengan perantara keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama ghafarta li. Ampunilah dosaku. Ampunilah dosaku. Jadi Nabi Adam ini beristighfar kepada Allah ini dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia berpikir ketika kita menyebutkan makhluk yang Allah cintai, pasti Allah pun akan cinta terhadap kita. Maka dia kemudian menyebutkan Nabi Muhammad. As'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Saya meminta kepadamu ya Allah dengan perantara keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampuni dosaku. Ini Nabi Adam. Berikutnya, faqala Allah azza wa jalla. Allah kemudian berkata kepada Nabi Adam, "Ya Adam, wahai Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu?" Bagaimana engkau tahu tentang
Nabi Muhammad sementara aku belum menciptakannya, wahai Adam. Kamu tahu dari mana? Kamu mengetahuinya dari mana tentang Muhammad ini? Kemudian Nabi Adam menjawab, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, li'annaka lama khalaqtani biyadik. Ya Rabbi, sesungguhnya engkau ketika sudah menciptakanku dengan kekuasaanmu, wa nafakhta fiyya min ruhika, dan engkau kemudian tiupkan ruh ke dalam badanku ini. Rafa'tu ra'si, aku mengangkat mukaku ke atas. Aku menghadap ke atas. Fara'aitu ala qawamil arsh, maka aku melihat di atas tiang-tiang arsh maktuban tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi di arshnya Allah, di singgasananya Allah tertulis La ilaha illallah. Nabi Adam melihat ada tulisan Muhammad. Kalau Allah dia sudah kenal. Kalau Muhammad dia tak kenal. Tapi dia yakin bahwa selain Allah itu makhluk. Maka kalau ada makhluk yang namanya sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu makhluk yang hebat. Fa'araftu, ini kata Nabi Adam, fa'araftu lam tudhif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Maka aku tahu engkau tidak akan menyambungkan, mensejajarkan namamu, ditulis bersama dengan nama itu, kecuali dia adalah al-khalqi ilaik, dia adalah makhluk yang paling engkau cintai, ya Allah. Saya yakin nama Muhammad ditulis bersama dengan namamu, maka aku yakin Muhammad ini adalah makhluk yang paling engkau cintai, ya Allah. Ini kata Nabi Adam. Faqala Allah azza wa jalla, Allah kemudian menjawab, Shadaqta ya Adam, benar wahai Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilayya. Sesungguhnya Nabi Muhammad ini makhluk yang paling aku cintai. Idza sa'altani bihaqqihi faqad ghafartu lak. Ketika engkau meminta ampun, beristighfar kepadaku wahai Adam dengan menyebut namanya, maka aku ampuni dosamu. Aku ampuni dosamu. Maka di kita ada istighfar, istighfarnya seperti ini. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ya Rabbi dengan perantara Nabi Muhammad al-Mustafa yang terpilih. Baligh maqasidana waghfir lana, ampuni dosa kami. Ini sesuai dengan hadis ini. Jadi kalau kita mau minta ampun kepada Allah, sholawat menyebut nama Nabi itu menjadi salah satu wasilah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan perkataannya kepada Nabi Adam, walaula Muhammadun, seandainya Nabi Muhammad tidak aku ciptakan, ma khalaqtuka, aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Bahkan kalaulah Allah tidak menciptakan Nabi Adam, kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini makhluk Allah yang terpilih, yang paling Allah cintai. Kemudian ada di hadis lain ini ditambah, walaula Muhammadun ma khalaqtuka, seandainya tidak ada Nabi Muhammad, maka aku tidak menciptakanmu wahai Adam, wa huwa akhirul anbiya, dan Muhammad ini akan menjadi akhir para nabi, min dzurriyyatika, dari keturunanmu wahai Nabi Adam alaihissalam. Ini Nabi Adam sudah tahu dengan Nabi Muhammad. Berikutnya masih cerita Nabi Adam tentang Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam ini dia diciptakan sendiri oleh Allah di surga. Dia merasa sepi, tak ada yang menemani. Kemudian Allah menciptakan perempuan yang sebenarnya adalah anaknya Nabi Adam. Jadi saya katakan, Allah itu kun fayakun. Menciptakan manusia tanpa ibu dan anak Allah bisa. Allah dapat tuh ciptakan Nabi Adam tanpa ibu dan anak.
Allah dapat ciptakan Nabi Isa, punya ibu tak punya ayah. Dan Allah pun mampu menciptakan manusia ada ayah tanpa ibu. Siapa dia? Hawa. Karena Hawa ini diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Hawa kemudian dia menikah dengan Adam. Hawa menikah dengan Adam dan ketika Adam ingin menyentuhnya, Allah kemudian mengatakan, "Wahai Adam, engkau belum halal menyentuhnya. Kamu harus berikan mahar." Mahar tahu ya mahar? Mahar di Malaysia bahasa mahar. Sama Pak, sama. Sama. Ya baik. Di Indonesia ada yang mengatakan mahar, ada yang mengatakan mas kawin. Iya. Mahar, apa maharnya? Ya Allah, wa ma mahruha ya Allah. Apa maharnya ya Allah? Kata Allah, kalau kamu ingin menikahi Hawa, maharnya adalah sholli ala Muhammad. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Adam mau menikah, maharnya adalah solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini solawat Nabi Adam. Nabi Adam ini tak pernah lihat Nabi Muhammad kecuali nanti Isra Mi'raj dia melihat Nabi Muhammad. Tapi ya tadi dia sudah bersolawat. Jadi solawat ini sudah ada sejak manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihis salam. Berikutnya sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia ini, Allah sudah ceritakan tentang Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dan sahabat-sahabatnya. Kenapa saya katakan ini? Ibu silakan baca surat Al-Fath ayat 49. Ayat 49. Di situ ada kata Allah Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Silakan dibuka dulu. Al-Fath halaman berapa? Silakan yang sudah temu. 514. 514. Ayat berapa tadi Pak? Ayat terakhir, ayat 29. Saya lupa mengucapkannya 49. Ayat 29. Ayat terakhir ya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Terus nanti di akhir ini ada ayatnya. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurat. Itu adalah perumpamaan yang disebutkan dalam kitab Taurat, wa mathaluhum fil Injil, dan permisalan yang disebutkan oleh Allah dalam kitab Injil. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, di kitab Taurat sudah diceritakan. Ada satu hadis sahabat Nabi, namanya Ka'ab bin Akhbar. Saya hafal hadisnya karena saya baca sejak saya kecil. Sejak saya sekolah rendah, saya baca ini. Hadis ini tiap minggu saya baca. Ini ada di kitab Maulid Diba. Tak tahu kalau di Malaysia baca kitab Maulid Diba tak? Tak sepertinya. Tak tahu ya. Ya. Ini kalau di Indonesia ini hampir tiap malam Jumat itu banyak surau-surau yang membacanya. Nah, Pak, ini hadis kedua disebutkan di kitab itu
Al-hadits tsani an Atha bin Yasar an Ka'ab bin Ahbar, dari sahabat Atha bin Yasar dari sahabat Ka'ab bin Ahbar. Sahabat Ka'ab bin Ahbar ini mengatakan begini. Sahabat Ka'ab bin Ahbar mengatakan begini. Allamani abit Taurat. Ayahku mengajarkan aku kitab Taurat. Allamani abit Taurat illa sifran wahida. Kecuali ada satu bagian. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sunduk. Dia kemudian mengakhiri mengajarkanku Taurat dan meletakkan kitab Taurat itu dalam sebuah peti. Peti ini tidak pernah dibuka. Jadi ada satu bagian yang tidak diajarkan kepada Ka'ab bin Ahbar. Semua isi Taurat diajarkan kepada Ka'ab bin Ahbar, tapi sebentar, saya lupa lagi. Semua isi Taurat diajarkan kepada sahabat Ka'ab bin Ahbar kecuali satu bagian yang tidak diajarkan oleh ayahnya. Ka'ab bin Ahbar ini bertanya-tanya, tapi dia tidak berani membukanya, membuka peti itu. Falamma mata abi, ketika ayahku meninggal, fatahtuhu, aku membukanya. Faidzan, maka kemudian aku temukan dalam kitab Taurat itu Nabiyun akhiruz zaman, ada cerita Nabi akhir zaman. Di situ disebutkan Maulidu bi Makkah, lahirnya di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, dan hijrahnya ke Madinah, wa sultanuhu bis Syam, dan dia punya kekuasaan yang mencapai negeri Syam. Jadi ini sudah disebutkan di kitab Taurat. Bahkan kalau lengkapnya lagi, ini di Taurat ini orang-orang Yahudi itu luar biasa, Ibu. Ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia, waktu lahirnya orang Yahudi itu tahu. Orang Yahudi itu tahu. Saya buka, kalau Ibu punya kitab Sirah Nabawiyah, ini saya ingin tawarkan ini ke ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ingin mencintai Nabi Muhammad, harus baca buku ini sampai selesai, atau belajar buku ini sampai selesai. Di Indonesia saya ada program setiap hari Senin saya ajarkan kitab ini. Jadi ada akadnya, kita harus khatam dari awal sampai akhir supaya kita tahu tentang Nabi Muhammad. Kalau ibu-ibu mau join silahkan, nanti kita akan kasih info. Baik, di kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini di bab tentang kelahiran Rasulullah. Kalau kitab saya halaman 87. Kalau Rasulullah lahir, ini orang-orang Yahudi yang berada di Yathrib. Saya tanya, Yathrib itu mana? Madinah. Benar, Madinah. Yathrib itu Madinah. Yathrib itu artinya buruk, kotor, atau sesuatu yang jelek, itu Yathrib. Di Madinah ini ketika Nabi Muhammad lahir, ini ada seorang yang kemudian mengatakan begini, ya ma'syara Yahud, wahai orang-orang Yahudi, berkumpullah. Mereka semua berkumpul di situ, dikumpulkan oleh orang Yahudi ini. Kemudian orang Yahudi ini kemudian mengatakan, orang-orang kemudian bertanya, wailak, malak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sehingga engkau mengumpulkan kami? Terus orang Yahudi ini, yang pasti dia ahli kitab Taurat, ini kemudian mengatakan, Tala'al laylatun najmi Ahmad alladhi wulida bihi.
itu telah datang itu bintangnya Nabi Ahmad. Ini adalah malam di mana dia dilahirkan. Itu bulannya telah tampak. Saya tidak dapat keterangan bintangnya seperti apa. Tapi ini orang Yahudi ketika kelahiran Nabi Muhammad, mereka tahu itu bintangnya Nabi Ahmad. Dia mengatakan, Tala'al lailatu najmi Ahmad. Telah datang malam bintang Ahmad. Jadi di malam itu bintangnya, bintang yang mereka sebut sebagai bintangnya Ahmad, itu telah tampak. Sehingga mereka yakin bahwa Nabi terakhir itu sudah ada. Nabi terakhir itu sudah ada. Ini di kitab Taurat. Tentunya masih banyak lagi. Saya harus cari kitab Taurat itu mencarinya susah. Saya di rumah, alhamdulillah saya punya kitab Injil, Ibu. Saya ada kitab Injil, satu Injil Barnabas, hadiah dari teman saya yang tadinya Kristen, kemudian dia masuk Islam. Ustadz, ini Injil yang bagus, tak banyak banyak yang sama dengan Quran, kata dia. Dia kasihkan ke saya. Saya belum baca banyak sih, baru sedikit. Kitab Injil. Di kitab Taurat ini banyak, Injil juga banyak tentang Nabi Muhammad. Sampai kalau ibu-ibu ingat cerita tentang ada pendeta yang tahu tentang Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Itu pendeta siapa namanya? Warokoh. Bukan pendetanya. Pendetanya. Warokoh Naufal. Pendeta Bakhiro atau Bukhairo, ya Bukhairo. Waktu Nabi umur 12 tahun. Kalau Warokoh juga ahli. Warokoh itu ahli Injil. Kemudian ada lagi, saya tak tahu ini adiknya atau kakaknya, namanya Fatimah binti Naufal. Fatimah binti Naufal itu luar biasa. Dia pengetahuan terhadap Injilnya sampai kemudian begini. Jadi Fatimah binti Naufal itu terkenal perempuan yang alim kitab. Alim kitab. Ketika dia melihat sosok Abdullah bin Abdul Muttalib, ayahnya Rasulullah, dia mengatakan seperti ini. Wahai Abdullah, aku bukan perempuan murahan. Tidak. Tapi sesuai dengan pengetahuanku yang aku kemudian ketahui dari kitab. Ciri Nabi yang akan datang terakhir itu semua ada padamu. Kalau bukan padamu, pasti anakmu. Sehingga aku ingin menjadi istrimu. Agar aku menjadi bagian dari Nabi terakhir itu. Menjadi istrinya atau menjadi ibunya. Ini Fatimah binti Naufal ini. Nabi Muhammad sudah ada belum? Belum. Ini Fatimah binti Naufal. Ini ada di kitab ini juga. Jadi Fatimah ini mengatakan kepada Abdullah. Ketika Abdullah ternyata setelah itu memilih Aminah untuk menjadi istrinya. Maka ketika Aminah hamil Nabi Muhammad SAW, Fatimah binti Naufal ini, saudaranya Warokoh bin Naufal ini, kemudian datang lagi kepada Abdullah. Abdullah, sekarang aku yakin bahwa yang akan menjadi nabi terakhir adalah anakmu, bukan engkau. Karena cahayamu sudah berpindah kepada Aminah. Wallahu a'lam seperti apa cahayanya. Tapi inilah ahli Injil dan ahli Taurat yang kemudian begitu alim mengetahui Rasulullah SAW, begitu arif mengetahui tentang Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita umat Islam yang katanya kitabnya Quran, umatnya Nabi Muhammad, malah kita jauh lebih bodoh dari mereka. Mereka lebih hafal tentang siapa Rasulullah SAW. Saya masih cerita tentang Rasulullah SAW sebelum Rasulullah diutus. Bahkan pendeta Bakhiro yang melihat Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berumur 12 tahun pergi ke
Mana? Syam. 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 Ya. Syam itu daerah yang mencakup Yordania, Palestina, dan Syria. Nah, di Jordania ini ada pohon, Ibu. Namanya pohon sahabi. Julukannya pohon sahabi. Tapi aslinya itu pohon pistasio. Tahu, tahu pistasio? Atau kek? Iya, penjual kek pasti hafal. Jadi yang warnanya hijau itu pistasio ya, apa kacangnya hijau. Ini pohon itu masih ada sampai hari ini. Jadi kalau ibu-ibu pergi umroh nanti plus Aqsa Jordania, insya Allah nanti akan mendatangi pohon ini. Ini pohonnya sampai sekarang masih hijau, berkahnya Rasulullah SAW. Jadi orang-orang Nasrani dan Yahudi ini memahami, meyakini bahwa tidak ada yang duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi. Sehingga pendeta Bakhiro ketika melihat Rasulullah umur 12 tahun duduk di bawah pohon itu, dia melihat di atasnya ternyata ada awan yang menjadi payung, melindunginya di atas. Kemudian pohonnya seperti ini. Kalau mataharinya di sini, ini pohonnya kemudian seperti ini. Jadi pohonnya ini Pohonnya ini seolah-olah melindungi Rasulullah SAW. Setelah itu apa kata pendeta Bakhiro? Dia mengatakan begini. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Ternyata ada yang angkat tangan. Anak saya. Siapa itu? Abu Thalib. Apa kata pendeta Bakhiro? Sepertinya engkau bukan ayahnya. Karena seluruh ciri-ciri Nabi terakhir ada padanya kecuali dia punya ayah. Pasti ayahnya sudah meninggal. So, Abu Thalib kemudian mengatakan, ya, dia bukan anak saya. Dia anak saudara saya. Ayahnya sudah meninggal. Benar. Dia adalah Nabi terakhir. Awas, dia bawa pulang lagi saja ke Mekah. Ini kalau orang Israel, orang Yahudi tahu, dia dapat dibunuh. Kenapa? Karena Yahudi menginginkan menjadi nabi terakhir bukan dari orang Arab, tapi dari orang Israel. Sehingga kalau nabi itu dari Arab, maka nabi itu akan dibunuh. Sehingga akhirnya Abu Thalib ikut apa yang dikatakan pendeta Bakhiro, kemudian dia pulang lagi membawa ponakannya ke Mekah. Terus lagi saya masih berkata tentang pengetahuan tentang Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus. Kalau orang Mekah tahu Nabi Muhammad dulu ya salah satunya tadi Fatimah binti Naufal, terus Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal ini ketika anak saudaranya bercerita yaitu Khadijah bercerita kepada Warokoh, maka Warokoh kemudian mengatakan, oh dia adalah nabi terakhir. Jadi semenjak sebelum menikah dengan Rasulullah, seorang Khadijah tahu bahwa suaminya ini akan menjadi seorang nabi. Ini rahasia-rahasia tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi pengetahuan ya. Ini pengetahuan buat kita semua, insya Allah. Jadi kita ketahui dulu tentang Nabi Muhammad sehingga tumbuh cinta buat diri kita. Baru nanti kita kenalkan cinta ini kepada anak kita. Tidak mungkin kita akan mengenalkan cinta Rasulullah kalau kita tidak tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah besok kita masih lanjutkan. Waktunya sudah jam 7. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Nak tanya macam kedua-duanya Abu Talib dan juga Khadijah radhiyallahu anha, kedua-duanya mendengar cakap Warakah bin Naufal dan juga pendeta Bakhiro mengenai kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya.
Tapi apa yang membuatkan Khadijah boleh beriman kepada Nabi sedangkan Abu Talib tidak? Ya. Baik, saya tidak mendengar riwayat tentang Abu Thalib mengetahui kenabian Nabi dari Warokoh bin Naufal. Tadi Ustaz kata dari pendeta Bahira. Oh ya, dari pendeta Bahiro, benar. Iya, pendeta Bahiro. Dia tahu dari pendeta Bahiro. Tapi ya tadi, ini yang harus kita tafakuri. Saya kadang-kadang kalau dengar cerita ini saya menangis. Kenapa? Apa sih jasa kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kebaikan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi ternyata kita semua yang ditakdirkan menjadi umatnya. Tapi ada orang yang sebenarnya lebih berhak menjadi umatnya Nabi, yaitu Abu Thalib, yang pengorbanannya luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh jiwa raganya. Tapi Allah tidak berikan hidayah kepada dia. Ini hidayah. Masalahnya cuma hidayah. Nabi Muhammad sedih sekali. Nabi Muhammad sedih sekali. Menangis Nabi Muhammad. Dia sedih tak henti-hentinya. Makanya disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan yang luar biasa bagi Rasulullah. Tapi Allah tetap mengatakan, wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tak boleh memberi hidayah. Kau tak dapat memberi hidayah terhadap orang yang engkau cintai. Yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang Allah kehendaki. Allah kalau berkehendak, Umar bin Khattab akan membunuh Rasulullah. Tapi Allah beri hidayah. Tapi seorang Abu Thalib yang membelanya luar biasa pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membela dengan hartanya, membela dengan badannya, membela dengan seluruh kekuatannya. Tapi Allah tak menghadirkan hidayah untuk seorang Abu Thalib. Ini jadi tafakur. Kita sudah membela apa buat Rasulullah sehingga kita pantas menjadi umatnya Rasulullah. Harusnya kita malu. Ini nikmat terbesar buat kita. Bahkan seorang Abu Thalib saja yang membela Rasulullah, dia tidak mendapat nikmat ini. Tapi kita yang tidak membela Rasulullah, kita ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Ibu. Ini jawabannya adalah hidayah. Ya. Hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kalau Ali bin Abi Talib, bukan Abu Talib yang sayang Rasulullah SAW pun tak dapat hidayah, macam mana kita nak bertawasul dengan Nabi Muhammad? Bagaimana? Abu Talib tadi yang sangat banyak mencintai Rasulullah melebihi daripada kita. Ya. So bagaimana kita nak mengatakan, kita nak bertawasul dengan Nabi Muhammad, mengatakan sayang kita kepada Nabi Muhammad tu akan mendapat taubat. Ya. Ya, baik. Ya. Permasalahannya ya tadi, untuk mendapat ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kan harus masuk Islam. Harus masuk Islam. Karena kunci surga itu ya la ilaha illallah. Orang ini aturannya yang Allah kasih. Kalau dia kemudian mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Tapi ada orang yang baiknya luar biasa, baiknya begitu hebat pada Rasulullah, tapi dia tidak mengikrarkan la ilaha illallah. Ini hak Allah. Hak Allah untuk tidak kemudian mengampuni dia. Jadi inilah Abu Thalib. Allah kemudian ingin memberi pelajaran bahwa kedekatan dengan orang soleh ini tidak menjamin mendapatkan hidayah. Tak. Tapi ini menjadi alat, menjadi salah satu sebab untuk mendatangkan hidayah. Sebab ya. Tapi tidak semua menjadi asbab. Karena di Quran juga ada dua perempuan yang suaminya soleh, Nabi Lut dan Nabi
Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ini dua-duanya kata Allah, kanata tahta abdaini salihaini fakhanatahuma. Dua-duanya ini di bawah kepemimpinan lelaki yang soleh kedua-duanya. Tapi fakhanatahuma, mereka berdua berkhianat. Jadi ini wilayah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu tentang siapa saja yang Allah kehendaki untuk diberi hidayah. Ya. Baik, saya saya tak ingin berpanjang lama karena ini hal-hal yang bagi saya ini dapat menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita cerita tentang Abu Thalib terus menerus atau cerita tentang paman-pamannya yang kafir. Saya yakin Nabi Muhammad secara manusia dia mencintai paman-pamannya. Maka saya tak menghendaki ini diperpanjang. Sudah saja ini jadi pelajaran buat kita bahwa kita harus bertafakur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Thalib yang membelanya luar biasa kepada Rasulullah, membelanya maksimal kepada Rasulullah, dia tidak mendapat hidayah. Ternyata kita yang tidak membela Rasulullah, yang Allah kemudian beri hidayah pada kita. Kita harus mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kita semuanya. Baik, itu saja Ibu. Ya. Silakan barangkali ada lagi yang nak bertanya. Kelas sudah lama bermula ke Ustadz. Oh, yang ini, yang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu baru sekitar 4 kali pertemuan, tapi ini Ramadan ini berhenti karena kalau sore saya masih mengajar pesantren online, sehingga kelas ini belum saya mulai lagi. Nanti kita mulakan insya Allah setelah Idul Fitri insya Allah. Okay. Ya. Ada 2 kan Ustaz? Satu Sirah Nabawiyah hari Isnin. Iya. Hari Rabu kan? Satu lagi tadi Ustaz sebut. Iya, hari Rabu. Mengobati penyakit dengan selawat atau berziarah. Berziarah pada Nabi ya. Itu hari Rabu, itu kebetulan yang mengadakan dari tempat saya bekerja. Nanti linknya saya berilah insya Allah kalau saya live hari Rabu ya. Jam 5 waktu Malaysia sambil menunggu berbuka insya Allah. Ya, itu saja insya Allah hari ini ya. Tak ada pertanyaan lain. Jadi begini, saya tahapnya kita dulu paham tentang Nabi Muhammad. Nanti saya mengajarkan nanti bagaimana mengajarkan cinta Nabi Muhammad kepada anak-anak kita insya Allah. Jadi ini harus ada. Saya tadi pagi bercakap dengan Ibu Nur. Saya jadi punya pikiran untuk sepertinya harus membuat buku yang isinya adalah bagaimana mengajarkan anak ilmu akidah, bagaimana mengajarkan anak syariah, bagaimana mengajarkan anak tentang akhlak. Jadi 3 ini kan inti agama Islam ini ajarannya 3. Akidah, syariah, akhlak. Jadi bagaimana ini Islam ini 3-3-nya dapat kita ajarkan kepada anak. Saya kira ini jadi pemikiran buat saya. Mudah-mudahan saya cepat selesai itu menulis tugas akhir kuliah saya, sehingga saya punya waktu banyak untuk menulis ini. Kemudian insya Allah nanti saya kepikiran untuk menyusun buku untuk panduan. Kalau di awal saya kan katakan umur berdasarkan ulama Islam dengan ulama psikologi kan beda ya. Ulama psikologi itu dia kan ada tahapannya berbeda. Ada puberti, ada dan sebagainya dengan ciri-ciri yang berbeda pula dengan ulama-ulama fikih misalnya. Kalau fikih kan kemarin dari 1 sampai 2 tahun rodho'ah. Kemudian dari 2
2 sampai 7 tahun hadonah. Dari 7 sampai kemudian balik itu ada masa tamyiz namanya. Kemudian dari balik, kemudian di atas balik nanti ada namanya murahaqah atau masa remaja seperti itu. Dan ini sepertinya tiap tahap nanti harus disusun bagaimana cara mendidik anak di usia-usia itu. Apakah di usia 0 sampai 2 tahun ada pendidikan yang dapat kita berikan gitu. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa disiapkan modulnya. Ini panjang sekali, panjang sekali. Sepertinya tak akan selesai di bulan Ramadan. Nanti terserah Ibu Ketua grup kita, Ibu Nur Laila. Nanti beliau yang mengaturkan pertemuannya. Saya menyiapkan insya Allah. Itu buat ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas pertemuannya hari ini. Mudah-mudahan Allah beri faham, Allah beri kesehatan, Allah beri kebaikan dalam hatinya agar kita menjadi umat Rasulullah yang setiap hari lebih baik, lebih baik. Ada satu doa yang biasa saya amalkan tentang mencintai Nabi. Saya biasa berdoa begini. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba man yuhibbuka. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, kami meminta kepadamu rasa cinta kepadamu. Berilah kami rasa cinta kepadamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuk, dan cinta terhadap orang yang engkau cintai ya Allah. Wa hubba amalin, dan cinta terhadap amal yuqarribuni ila hubbik, yang mendekatkan kami terhadap cintamu. Ini doa yang biasa saya amalkan. Jadi supaya kita diberi rasa cinta terhadap Allah, rasa cinta terhadap orang-orang yang dicintai Allah, dan rasa cinta terhadap amal yang mendekatkan kita kepada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ini saja, diingatkan saja kalau ingin menghafal lafaznya, nanti saya tuliskan dengan tulisan tangan saya. Insya Allah ya. Baik, itu saja. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih.